Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan apa? Dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat berguna bagi kita maupun bagi orang lain. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita selalu bisa untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita hari ini adalah hakikat berpikir tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Di dalam Al-Quran ada penggalan ayat, saya tidak mungkin tatafakkarun ini, afala tatafakkarun ini sudah banyak diketahui oleh orang-orang, oleh sekian orang, bahkan kita sendiri mungkin sudah tahu apa itu afala tatafakkarun, apa itu berpikir kritis. Dalam Al-Quran afala tatafakkarun itu bermaksud untuk selalu berpikir tentang nikmat yang telah Allah berikan, tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Orang sufi mengatakan tafakkur. Orang-orang tasawuf mengatakan tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kata orang-orang tasawuf, berpikirlah kamu sehingga dengan berpikir kita jiwa kita meningkat, mahabbah kita meningkat, kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad maupun kecintaan kita untuk selalu beribadah itu mengalami peningkatan. Itu yang namanya berpikir yang kritis, berpikir yang menumbuhkan hasil, membuahkan hasil. Seperti itu. Nah, sedangkan definisi berpikir kritis ini yang disampaikan oleh Mustaji, yang memberikan bahwa definisi berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Seperti itu. Nah, berpikir kritis di sini adalah sesuatu yang bisa dicari sampai kita mentok ke akal pikiran kita. Berpikir tentang ciptaan Allah. Semisal bagaimana tumbuhan ini bisa tumbuh. Tumbuhan ini bisa tumbuh dan layu kemudian mati. Itulah bentuk suatu pikiran yang akan meningkatkan rasa tawadhu kita kepada Allah, rasa warok kita kepada Allah. Seperti itu. Berpikir kritis ini dapat menimbulkan suatu pengetahuan yang baru. Semisal kita tidak mengetahui sesuatu akan tetapi kita ingin mencari tahu, maka akhirnya
suatu pengetahuan yang asing sebelumnya bagi kita akan diketahui dengan cara berpikir seperti itu. Berpikir di sini biasanya tafakkur di sini identik dengan ikra. Bacalah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ikra, 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 ikra. Bacalah, tidak sekedar hanya membaca, akan tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Tuhan, atau dengan kita awali baca, semisal kita mau membaca Al-Quran, kita awali dengan ta'awul, kemudian basmalah, seperti itu. Berpikir di sini, berpikir memang dapat memecahkan suatu masalah. Semisal kita tidak mengetahui masalah, contohnya saja dalam ilmu matematika, kita tidak mengetahui hasil perkalian ataupun hasil penjumlahan, kita hitung. Itulah kerja otak. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir. Kita selalu berpikir tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat bernafas saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap harinya kita mampu bernafas berapa kali, seperti itu. Nah, itulah yang akan membangkitkan semangat beribadah kita, semangat untuk melaksanakan kewajibannya, dan semangat untuk menjauhi larangannya, seperti itu. Itulah berpikir yang akan membuahkan hasil. Sedangkan berpikir yang tidak ada gunanya tidak akan membuahkan hasil bagi kita, seperti itu. Kemudian manfaat berpikir positif itu ada 9. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya manfaat berpikir kritis itu dapat menangkap makna atau mengetahui maksud dan tujuan Allah menciptakan suatu makhluk, seperti itu. Makna di balik semua ciptaan Allah dapat diketahui oleh kita dengan cara apa? Dengan cara berpikir, seperti itu. Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berpikir? Nah, afala tatafakkarun ini mengandung sebuah kewajiban, bahwasannya kita harus selalu berpikir, seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua adalah dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Nah, ini sekitar kita itu dapat memang sudah disengaja oleh Allah, dibuat untuk kebutuhan kita. Semisal kita ingin melangsungkan hidup, kita harus makan apa? Makan nasi. Nasi dari apa? Padi, beras ditanam, padi ditanam. Nah, sekitar kita itu dapat bermanfaat bagi kita untuk melangsungkan kehidupan di muka bumi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek atau ilmu teknologi, seperti itu. Dengan berpikir, kita akan menemukan
pengetahuan yang baru, pengetahuan yang asing sebelumnya bagi kita. Seperti itu. Makanya orang-orang barat itu memang sudah berpikirnya sangat luas atau abstrak. Itu makanya orang luar negeri, makanya banyak menciptakan peralatan canggih, peralatan yang sangat canggih. Kemudian yang keempat adalah menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Nah, pengetahuan yang asing atau pengetahuan yang asing sebelumnya oleh akal kita dapat diketahui dengan cara berpikir seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Nah, seperti ini. Kita sudah mengetahui bahwasannya jika ada petir ketika hujan, itu akan menyambar kepada arus-arus listrik, yang itu pun menyambar kepada arus listrik tertentu saja seperti itu. Maka dari itu kita sudah mengetahui bahwasannya petir itu berbahaya, setidaknya kita tidak keluar dari rumah. Itulah antisipasi dari gejala fenomena alam yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Dengan adanya ilmu bahwasannya petir itu berbahaya, maka kita harus mengantisipasi terjadinya bahaya tersebut seperti itu. Kemudian manfaat yang keenam adalah semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain. Nah, biasanya jika orang berpikir tentang nikmat Allah, tentang ciptaan Allah, maka akal ini akan bersyukur, hati kita akan bersyukur. Biasanya seperti itu. Kemudian manfaat yang ketujuh adalah semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan seperti itu. Kemudian semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Nah, seperti itu. Dengan berpikir kita akan selalu termotivasi untuk selalu menjadi orang yang berguna seperti itu. Seperti halnya orang-orang barat itu menciptakan sebuah teknologi kemudian digunakan oleh orang banyak. Nah, itulah yang dimaksud dengan anfa'uhum linnas katanya. Bermanfaat untuk manusia seperti itu. Kemudian yang kesembilan adalah semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dengan berpikir kita akan menumbuhkan jiwa untuk kemudian menyemangatkan, memberi semangat kepada jiwa untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu menjauhi larangannya dengan berusaha seperti itu. Dengan berpikir kita akan mampu mengetahui pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya. Memang berpikir ini identik dengan membaca seperti itu. Karena jika kita membaca bukan hanya sekedar membaca buku ataupun membaca Al-Quran, kita membaca apa yang ada di depan kita, membaca tentang ciptaan Allah, membaca gerak-gerik semua makhluk ciptaan Allah. Apa gunanya Allah menciptakan suatu makhluk seperti itu? Nah, itu biasanya ketika kita berpikir atau tafakkur tentang ciptaan Allah, biasanya itu ada dalam Al-Quran seperti itu. Coba kalau
Tidak percaya, cari saja, seperti itu. Biasanya itu ada dalam Al-Quran. Semisal contoh, babi ini kenapa dilarang dalam Al-Quran? Karena Allah ini menyayangi kepada kita, karena di dalam tubuh babi itu banyak mengandung kuman-kuman yang dapat berbahaya bagi tubuh kita. Semisal lagi air liur anjing, seperti itu. Air liur anjing ini banyak mengandung kuman-kuman, atau dalam ilmu kimia itu itu virus-virus, seperti itu. Virus-virus yang dapat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan berpikir. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika kita tidak mengetahui bahwasannya di dalam Al-Quran itu kan terlalu, konteksnya itu terlalu umum. Mungkin hanya beberapa saja yang ingin mencari tahu bahwasannya apa saja yang dilarang dan bagaimana, apa maksudnya, kenapa kok dilarang, seperti itu. Nah, ilmuwan sebelumnya memang sudah memberitahu bahwasannya air liur anjing dan daging babi itu berbahaya bagi tubuh kita. Nah, kita ini sudah kecipratan seperti itu. Kita ini sudah kecipratan dari seorang ilmuwan bahwasannya air liur anjing dan daging babi itu berbahaya bagi tubuh kita. Seperti itu. Itulah manfaat berpikir positif. Manfaat selalu berpikir seperti itu. Mungkin hanya ini materi tentang berpikir kritis. Toh kita sudah tiap harinya selalu berpikir. Mungkin kalian semua sudah paham apa itu berpikir, bagaimana caranya berpikir, kemudian bagaimana cara berpikir yang baik, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan, tolong langsung hubungi saya, nomor WA saya, seperti itu. Mungkin hanya itu, dan jangan lupa tugasnya kalian merangkum semua materi yang telah saya sampaikan di bab ini, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Akhir majelis, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.